Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang plus minus atau kelebihan dan kekurangan membeli barang secara kredit. Tentunya teman-teman yang berusaha di bidang kreditan atau kredit barang harus bisa menjelaskan ya teman-teman kepada calon nasabah atau kepada calon customer apa itu kelebihan kita kalau membeli barang secara kredit. Yang pertama adalah kelebihan kita kalau membeli barang secara kredit adalah pembayaran dapat terbagi. Apa sih pembayaran bisa dibagi itu? Yang adalah dapat membagi pembayaran barang menjadi cicilan bulanan yang membuatnya lebih terjangkau daripada pembayaran secara tunai sekaligus. Nah, ini bisa kita jelaskan ya. Tentunya itu kita dapat menyesuaikan dengan budget kita. Kalau misalkan kita kan tenornya biasanya kan 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan sampai dengan 36 bulan tergantung kemampuan dari calon customer tersebut. Nah, menyesuaikan ke kemampuan customer tersebut ya teman-teman, tentunya itu adalah meringankan calon customer kita kalau kita dapat membeli secara kredit. Kemudian yang kedua adalah akses segera. Apa sih artinya akses segera itu? Anda bisa segera dapat memiliki dan menggunakan barang tanpa harus menunggu sampai Anda mengumpulkan seluruh jumlah pembayaran. Nah, akses segera itu contoh seperti ini ya teman-teman. Kita membutuhkan kendaraan bermotor secara segera, misalkan untuk kerjaan jauh, kalau ngongkos itu harusnya mahal. Nah, kalau kita mengumpulkan sekarang kan kisaran harga motor misalkan yang sederhana aja yang baru harganya nggak terlalu mahal kan kisaran sekitar 20 jutaan. Nah, kalau calon customer harus mengumpulkan 20 juta dulu baru beli motor itu kan menunggu waktu lama. Kalau membayar secara kredit, membeli barang secara kredit, tentunya itu aksesnya sesegera mungkin. Bisa mendapatkan kendaraan bermotor sesegera mungkin, tapi membayarnya secara dicicil. Nah, itu kelebihannya juga ya, dapat akses barang secara segera tanpa harus menunggu lama. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kredit, meningkatkan skor kredit. Apa sih skor kredit itu? Jika Anda melakukan pembayaran kredit secara teratur, itu dapat meningkatkan skor kredit, Anda yang dapat membantu Anda mendapatkan pinjaman atau kredit lainnya di masa depan. Nah, ini skor kredit ini perlunya kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan calon customer atau customer sendiri membayar ke lembaga pembiayaan atau lembaga kredit lainnya itu secara teratur rutin, tentunya skor kreditnya kan akan meningkat bagus, di rekod kreditnya bagus. Nanti apabila setelah lunas atau mengajukan kredit yang lainnya yang nilainya lebih besar itu akan lebih mudah. Contoh, kita kredit ke leasing, misalkan kredit kendaraan bermotor secara rutin, tidak ada tunggakan, setiap bulannya kita ngangsurnya bagus, nggak ada tunggakan, nggak ada denda dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita misalkan mau mengajukan setelah lunas kita akan mengajukan misalkan kredit kepemilikan rumah. Nah, itu akan mudah prosesnya, di BI checkingnya dia rekod kreditnya bagus. Nah, pembayarannya nggak ada tunggakan dan sebagainya, tentunya akan direkomendasikan untuk mendapatkan kredit yang lebih besar ya. Itu keuntungannya apabila kita membayar kredit secara rutin atau kita membeli barang secara kredit, itu keuntungannya salah satunya adalah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas. Apa sih fleksibilitas itu? Fleksibilitas dalam usaha kredit ini adalah beberapa program kredit menawarkan berbagai pilihan tenor dan suku bunga sehingga Anda dapat memilih yang paling sesuai dengan situasi keuangan Anda. Nah, misalkan gini, kita gaji UMR 4, sekian juta ya. Misalnya kita dapat sisihkan 600.000 atau uang yang bebas ya 600.000 atau sampai dengan 1 juta ya, contoh seperti itu, di luar kebutuhan pokok. Nah, itu kita dapat menyesuaikan, misalkan kita mau ngambil kendaraan bermotor, nah angsurannya berapa kita sesuaikan, mampu kita 600.000 atau mampu kita 1 juta. Nah, tinggal pilih tenornya aja, misalkan angsurannya agak gede biar cepat, tenornya 12 sampai 16 bulan. Nah, kemudian kalau misalkan 12 sampai 18 bulan ya. Kemudian kalau misalkan agak ringan, yaitu milih yang 36 bulan seperti itu. Itu fleksibilitasnya, kita bisa menyesuaikan dengan kadar kemampuan pemasukan kita. Nah, seperti itu. Itu adalah fleksibilitasnya apabila kita membeli barang secara kredit. Nah, ini teman-teman yang usaha kredit atau teman-teman yang mau membeli barang secara kredit bisa diaplikasikan, bisa dijelaskan ke customer atau calon konsumen bahwa keuntungan-keuntungan di membeli barang secara kredit ini seperti ini loh. Kita bisa fleksibilitas waktu. Kalau kita misalnya menunggu lama sampai 36 bulan baru kita bayar secara cash kan agak lama. Kalau kita bisa beli secara kredit ya
di awal kita sudah mendapatkan barang, akses secara cepat. Nah, seperti itu adalah kelebihan-kelebihan apabila kita membeli barang secara kredit. Nah, kemudian selanjutnya adalah perlindungan konsumen. Yang kelima, yang terakhir ya, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu beberapa pembelian kredit dilengkapi dengan perlindungan asuransi atau jaminan yang dapat melindungi Anda bila terjadi kerusakan atau kehilangan dan sebagainya. Itu tentunya di lembaga kredit sekarang kan di leasing atau kredit elektronik sekarang kan sudah ada sudah mengcover dengan asuransi. Apa sih gunanya asuransi ini? Kalau misalkan di kendaraan bermotor misalkan belum sampai lunas, terus terjadi kehilangan, itu gunanya asuransi adalah mengcover kita. Kita misalkan jalan 1 tahun, terus barang hilang gitu, itu di cover asuransi, kita tidak harus membayar sisanya ya. Kita yang misalkan barang sudah hilang ya di cover asuransi yang telah kita bayarkan, nanti sisanya asuransi yang menutup pembayarannya. Seperti itu adalah proteksi ya kita untuk keamanan untuk customer. Kemudian untuk barang elektronik, sekarang elektronik sudah ada beberapa kredit barang elektronik yang telah bekerjasama dengan lembaga asuransi. Contoh kemarin saya beli TV dan beli showcase ya, dan beli freezer, itu sudah ada cover asuransi. Kita bayar 100.000 untuk asuransi 1 tahun. Nah, apabila terjadi kerusakan atau kerusakan karena pemakaian, jatuh dan sebagainya, namanya juga barang elektronik kan agak rawan kerusakan, misalkan kena air dan sebagainya, itu ada yang mengcover asuransi selama 1 tahun. Itu dengan kita membayar 100.000, itu contoh-contohnya. Kalau kelebihan kalau kita membeli barang secara kredit, nah itu seperti itu ya kemudian. Nah, di balik kelebihan ini juga ada kekurangan ya teman-teman, tentunya ada plus dan minusnya ya. Di kekurangannya lah kalau kita memberi barang secara kredit adalah seperti membayar bunga atau biaya tambahan. Nah, itu tentunya kalau kredit kan beli bayar secara kredit adalah lebih mahal ya tentunya teman-teman. Kalau kita kalkulasikan itu sudah pasti lebih mahal, kadang lebih mahal 30% sampai dengan lebih mahal 50%. Nah, itu konsekuensi kalau kita membeli barang secara kredit itu tentunya pasti lebih mahal ya jatuhnya, seperti itu. Dan dapat ada kenaan biaya-biaya yang lainnya. Jadi kenakan biaya-biaya, misalkan biaya administrasi, terus biaya asuransi, dan biaya denda dan sebagainya kalau misalkan kita terlambat. Nah, itu kita tentunya sebelum menentukan atau sebelum membeli barang secara kredit itu teman-teman harus pertimbangkan, harus tahu ya detailnya pembayarannya, potongan seperti apa, detail produk, misalkan kalau hilang cover asuransinya seperti apa, terus biaya administrasinya berapa, terus biaya di luar itu ya, misalnya biaya pengiriman dan sebagainya itu berapa, kita teman-teman itu dendanya juga berapa, itu teman-teman harusnya tahu secara mendetail sebelum membeli atau sebelum memutuskan membeli secara kredit barang yang ingin customer beli atau teman-teman beli secara kredit ya. Tentunya itu plus dan minusnya di usaha kredit atau plus dan minusnya kalau kita membeli barang secara kredit. Tentunya setiap pilihan itu ada resikonya, setiap pilihan juga ada kelebihannya. Itu kalau saya sarankan oleh teman-teman misalkan atau customer mau beli barang dan urgent ya, dan itu memberi misalkan kita manfaat lebih pada kita ya, tidak ada salahnya membeli barang secara kredit. Tentunya itu pilihan ya teman-teman. Kadang ada orang yang mengharuskan kredit, itu juga ada ya. Contoh seperti ini, kita misalkan kerja ya, kita misalnya kerja kata domisili di Tangerang, terus kita kerjanya di Jakarta. Kalau misalkan untuk menghindari misalkan naik angkot, misalkan kan naik angkot atau naik kendaraan umum kadang-kadang kan ribet, harus naik nggak bisa on time biasanya kan, kita harus naik berapa kali, misalkan naik turun 3 kali kendaraan umum, itu kan biasanya memerlukan biaya dan waktu juga. Nah, untuk efisiensi waktu misalkan calon customer ini membeli barang secara kredit, membeli motor secara kredit, kalau dihitung-hitung misalkan cost-nya dia sebulan 600.000 ya, biaya cost untuk perjalanan itu mereka alokasikan untuk kredit barang, kredit motor misalkan. Nah, 3 tahun kemudian mereka juga mendapat kendaraan bermotor telah dimiliki secara pribadi. Nah, dibandingkan dengan naik kendaraan umum ya, tentunya setiap orang mempunyai pilihan sendiri-sendiri ya. Ini hanya memberikan contoh dan memberikan kelebihan kalau kita memberi barang secara kredit. Tentunya ada plus dan minusnya ya. Untuk teman-teman, untuk calon customer, untuk yang ingin membeli barang secara kredit, ini aja hanya sebuah gambaran. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.